Salah satu istilah filsafat yang mengalami penyesatan adalah istilah metafisika. Istilah ini dalam penggunaan publik sehari-hari diidentikan dengan sesuatu yang tak terjangkau, yang mistik, gaib, non-fisik, yang tak terjelaskan gitu. Sesuatu yang misterius. Lalu orang menyebutnya itu adalah alam metafisika gitu. Pemahaman ini kalau kita kembali ke maksud awal kajian metafisika dalam filsafat Yunani adalah keliru. Tidak tepat kira-kira. Metafisika justru mau menjangkau dan mau menjelaskan sebab-sebab utama dari segala sesuatu atau dari segala yang ada. Karena itu metafisika mau membuka misteri, mau menyingkap yang gaib gitu ya, bukan menggaibkan sesuatu. Pemahaman singkat yang biasa digunakan dalam filsafat ialah bahwa metafisika itu membahas yang ada sebagai yang ada, being wa being, kira-kira begitu ya. Nah, melalui video ini saya mau membahas asal mula kajian metafisika melalui buku yang sangat fenomenal, yaitu bukunya Aristoteles yang berjudul Metafisika. Mungkin nanti ada beberapa video yang akan saya bahas. Karena itu ikuti teman-teman dari semua video itu nanti ya. Pertama, saya memulai dari soal istilah metafisika itu sendiri. Kata metafisika pertama digunakan itu oleh Andronikos dari Rhodos pada tahun 70 sebelum Masehi. Saat itu dia memberi judul karya Aristoteles yang tak berjudul. Jadi Aristoteles itu kan punya kampus namanya Lyceum. Dia ngajar di situ dan banyak diktat-diktat kuliah yang belum tertata menjadi sebuah buku, berserakan kira-kira. Lalu Andronikos ini mendapat tugas untuk melakukan sistematisasi atau penyuntingan terhadap karya-karya Aristoteles itu. Maka dikelompokkanlah menjadi beberapa karya. Misalnya ada Organon, karya yang berbicara soal alat berpikir atau logika. Karya yang masih berpengaruh sampai hari ini. Karena itu mustahil kita bisa ngomong soal logika tanpa karya Organon Aristoteles ini. Kemudian ada yang membahas tentang fisika, astronomi, jiwa, binatang, dan seterusnya. Lalu ada satu diktat yang tidak membahas logika dan tidak membahas fisika, tapi tidak ada judulnya. Si Andronikos ini bingung kira-kira. Ini mau dikasih judul apa? Akhirnya diberilah judul Metafisika, yang artinya yang datang setelah yang fisika. Jadi pemberian judul itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan isi pembahasan di dalam buku Metafisika, melainkan hanya berkaitan dengan waktu penyuntingannya, yaitu setelah yang buku-buku fisika atau diktat-diktat fisika. Malah judul itu kalau dikaitkan dengan isi bukunya sepertinya kurang pas. Karena buku Metafisika itu membahas apa yang mengawali yang fisika. Jadi sebab dari segala sebab. Bukan yang datang setelah yang fisika. Dalam arti penyebaban itu. Fisika itu adalah akibat kira-kira dari metafisika. Karenanya secara konsepsi fisika pasti datang setelah yang metafisika. Aristoteles sendiri menggunakan istilah filsafat pertama, filosofi, bukan metafisika. Artinya istilah itu memang tidak tepat dan sebetulnya tidak pernah digunakan oleh Aristoteles. Tetapi metafisika ini sudah umum diterima sebagai suatu istilah yang merujuk pada realitas utama, ultimate reality dari alam semesta ini. Maka saya pun menggunakan istilah itu. Kira-kira berikutnya bagaimana Aristoteles membahas metafisika ini. Nah, ini poin pentingnya. Jadi Aristoteles dalam buku itu ingin mencari sebab dari segala sebab. Sebab yang tidak lagi disebabkan tetapi bisa menyebabkan. Atau sebab yang tidak digerakkan tetapi menggerakkan. Yang biasa dikenal dengan istilah unmoved mover atau prima causa. Pencarian ini kata Aristoteles akan dilakukan oleh semua manusia yang akalnya sehat. Yang punya akal digunakan kira-kira akan memiliki pertanyaan yang sama tentang penyebab pertama ini. Jadi pertanyaan mengapa sesuatu ada, siapa yang mengadakan adalah pertanyaan yang sangat manusiawi. Semua orang yang sehat akalnya pasti mempertanyakan itu, kata dia. Tapi ingat, kata Aristoteles, pencarian metafisika ini membutuhkan waktu luang yang banyak. Gitu. Di zaman dia hanya dilakukan oleh orang-orang yang secara finansial cukup, ya, oleh orang-orang yang kaya, yang dia tidak repot mau makan apa hari ini. Kalau masih begitu, sebaiknya kerja dulu gitu, baru nanti pulang belajar dan mikir lagi kira-kira. Aristoteles sendiri secara ekonomi disupport oleh Alexander the Great atau Iskandar Agung, yang tak lain adalah muridnya sendiri pada waktu itu. Jadi dia nggak bingung soal makan kira-kira. Makanya Aristoteles ini membedakan ilmu produktif dan ilmu teoritis.
Metafisika ini masuk ke dalam ilmu teoritis, jadi tidak menghasilkan produk apapun yang bisa untuk dijual, untuk dibelikan makan. Di sini kadang pelajar filsafat memang menyerah ya, karena misalnya tak dapat pekerjaan setelah belajar filsafat dan seterusnya. Dalam buku Metafisika ini Aristoteles mengkritik berbagai pandangan tentang sebabnya yang sebelumnya dikemukakan oleh para pemikir Prasokrates. Misalnya ada Thales, Anaximandros, Anaximenes, Anaxagoras, Empedokles, Demokritos, ya. Termasuk pemikiran gurunya sendiri, yaitu Plato. Bahkan kritik Aristoteles terhadap metafisika Plato adalah yang paling panjang dan paling serius di antara kritik terhadap para pemikir lainnya. Maka wajar kalau ada yang menganggap bahwa Aristoteles itu membangkang secara pemikiran terhadap Plato. Dan itu sebetulnya hal yang biasa di dalam filsafat. Untuk mengkritik para pemikir sebelumnya itu, Aristoteles membuat pemetaan sebab. Ada jenis-jenis sebab kira-kira. Ada 4 yang dia rumuskan itu. Dan sebetulnya sudah jamak dibahas di dalam setiap pembahasan filsafat. Yang pertama dikenal dengan istilah sebab esensial atau sebab formal. Ini yang membahas mengapa sesuatu sebagaimana adanya. Jadi disebut kursi itu karena bentuk kursinya. Ini yang disebut sebab bentuk. Ya. Kemudian kedua ada sebab material. Jadi sesuatu eksis atau mewujud itu karena tidak hanya memiliki bentuk tapi juga memiliki materi. Jadi kursi itu tidak hanya gambaran kursi, tetapi ada kayunya yang membentuk kursi. Kemudian yang ketiga adalah sebab gerak, yang biasa dikenal sebagai sebab efisien atau efficient cause. Jadi kalau contohnya kursi tadi, maka sebab efisien ini adalah orang yang membuat kursi. Sebab ini menarik kalau dikaitkan dengan semesta. Kalau semesta ini adalah sebuah esensi yang memiliki bentuk dan materi, maka siapa sebab efisiennya? Pendeknya, kalau semesta ini adalah ciptaan, lalu siapa yang menciptakan? Di mana dia kira-kira? Nah, ini pertanyaan yang agak metafisika benar kira-kira ya. Lalu keempat adalah sebab final, sebab tujuan. Segala sesuatu itu mengada atau diadakan karena suatu tujuan tertentu. Sama kayak tadi bikin kursi. Karena ada tujuan untuk menduduki atau diduduki ya. Ya bisa juga mungkin untuk dijual ya, maka dibuatlah kursi. Jadi tak ada sesuatu penciptaan di dunia ini yang tanpa tujuan. Nah, 4 kerangka sebab ini kalau dikaitkan dengan konsep kemenjadian dan kehancuran, generation and corruption dalam pandangan Aristoteles atau konsep perubahan, maka sangat mendasar. Bahwa perubahan bagi Aristoteles itu adalah suatu gerak dari potensialitas ke aktualitas. Potensialitas ke aktualitas itu begini kira-kira. Kalau Anda punya sebongkah kayu, maka kayu itu dapat diubah menjadi kursi. Kemampuan kayu untuk bisa diubah menjadi kursi itulah potensialitas. Sementara aktualitas setelah kayu itu benar-benar diubah menjadi kursi. Agar ada perubahan dari kayu menjadi kursi, maka perlu sebab. Apa saja sebabnya? Yang tadi itu ternyata yang ada 4 yang dibahas oleh Aristoteles. Misalnya bentuk kursi, kayunya, pembuat kursi, lalu kemudian tujuan dibuat kursi. Proses perubahan dari potensialitas ke aktualitas itulah yang disebut entelesia oleh Aristoteles. Dari 4 kerangka ini, Aristoteles sudah bisa mengkritik habis para pemikir sebelumnya, terutama para pemikir Prasokrates, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos, Anaxagoras, Empedokles, hingga Demokritos. Para tokoh-tokoh ini yang menyebut bahwa perubahan itu didasari oleh anasir alam itu sendiri. Dalam hal ini ada air, udara, api, tanah, spermata, dan atom misalnya. Ini menurut Aristoteles aneh gitu. Bagaimana mungkin materi itu bisa menyebabkan dirinya berubah menjadi beraneka ragam bentuk? Bagaimana mungkin kayu bisa bergerak dengan sendirinya lalu berubah menjadi kursi? Ini nggak masuk akal kata Aristoteles. Karena itu kata dia pasti ada sesuatu di luar materi itu yang membuatnya berubah. Mempertanyakan ini atau mempertanyakan apa yang membuat sesuatu berubah yang berada di luar dirinya itu, kita akan bergeser kepada pertanyaan sebab gerak kira-kira. Apa yang menjadi sebab dari gerak ini? Bagaimana dengan pandangan Anaxagoras tentang nous, Empedokles tentang benci dan cinta, atau Parmenides yang melihat justru tak ada perubahan di semesta ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita akan bahas di video berikutnya.